Ada momen dalam hidup ketika semuanya tiba-tiba terasa sunyi. Kita berhenti sebentar, menarik napas panjang, dan bertanya dalam hati, sebenarnya aku ini hidup untuk apa? Kita menjalani hari demi hari, bangun pagi, bekerja, makan, pulang, tidur. Tapi jauh di dalam diri ada suara kecil yang bilang, aku ingin hidupku berarti, bukan cuma berlalu. Dan di titik itu, kita sadar, hidup ini cuma sekali. Dan sekali itu sangat singkat. Kita sering lupa bahwa hidup bukan tentang panjangnya waktu, tapi tentang apa yang kita isi di dalamnya. Ada orang hidup 80 tahun, tapi sedikit sekali kebaikan yang ia tinggalkan. Ada orang hidup 30 tahun, tapi namanya harum sampai ke langit karena amalnya yang diam-diam. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya tentang waktu yang ia habiskan. Artinya, setiap detik itu bernilai, setiap langkah itu direkam, setiap pilihan itu menentukan apakah hidup kita bernilai atau sekadar lewat. Dan perlahan, kita mulai sadar. Bisa jadi orang lain melihat kita biasa saja, tapi Allah melihat kita luar biasa ketika kita mengisi hidup dengan niat yang benar. Tapi pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang membuat hidup bernilai di sisi Allah? Kita hidup di dunia yang penuh kejar-kejaran. Kejar uang, kejar posisi, kejar validasi, kejar pengakuan. Tapi setelah dapat semua itu, kok hati masih kosong? Itulah bedanya dunia dengan Allah. Dunia selalu minta lebih. Allah selalu membuat hati tenang. Allah berfirman, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra' ayat 28. Perhatikan, Allah tidak bilang, hanya dengan harta, jabatan, prestasi, hati menjadi tenang. Tidak, Allah bilang, dengan mengingatnya. Artinya, kebahagiaan yang bertahan lama bukan dari apa yang kita genggam, tapi dari siapa yang kita dekatkan dalam hati. Tapi kalau begitu, apa yang membuat seseorang dekat dengan Allah? Kadang kita malu dengan amal kita. Sholat masih bolong-bolong, sedekah kecil, doa pun gak panjang. Tapi Allah tidak menilai besar atau kecilnya. Allah menilai ikhlasnya. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling rutin, meski sedikit. Lihat, betapa lembutnya Allah. Yang kamu anggap kecil bisa jadi besar sekali di sisinya. Senyummu ke orang lain, menahan lidahmu dari menyakiti, sedekah yang kamu kasih diam-diam, doa yang kamu ucapkan sambil gemetar, semua itu membuat hidupmu bernilai. Tapi kalau amal kecil begitu besar, kenapa Allah tetap memberi kita ujian? Ujian itu bukan tanda Allah marah. Ujian itu proses. Nabi Ayub diuji kehilangan segalanya, tapi akhirnya Allah angkat derajatnya. Nabi Yusuf disakiti dan dikhianati, tapi akhirnya Allah muliakan dengan kekuasaan. Allah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ujian itu seperti api yang membersihkan emas. Tanpa api, emas tetap kotor. Dengan api, ia bersinar. Begitu juga kita. Di balik air mata ada kenaikan derajat. Di balik kehilangan ada perlindungan. Di balik kesedihan ada ampunan.
Lalu bagaimana agar hati kita tetap kuat menjalani hidup ini? Ada sebagian hamba yang mungkin tidak pernah muncul di layar manapun, tidak punya banyak pengikut, tidak dikenal masyarakat, bahkan kadang dilupakan orang-orang di sekitarnya. Tapi di langit namanya harum. Para malaikat mengenalnya, doanya dicatat dengan penuh cinta, langkah-langkahnya disambut dengan rahmat. Mereka bukan orang yang viral. Mereka bukan yang paling lantang bicara tentang kebaikan. Justru mereka yang paling diam, tapi paling tulus. Ada yang bangun di tengah malam saat dunia tidur, mengangkat tangan dengan hati gemetar. Ada yang memberi sedekah tanpa satu pun manusia tahu namanya. Ada yang memaafkan kesalahan besar tanpa menuntut penjelasan, hanya karena ingin hatinya bersih. Ada yang menjaga tutur kata agar tidak melukai siapapun, meski hatinya sendiri sedang rapuh. Nilai hidup tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang mengenalmu, tapi seberapa dalam Allah mengenalmu sebagai hamba yang dicintainya. Karena cinta Allah tidak butuh panggung, tidak butuh sorotan, cukup hati yang ikhlas dan langkah yang senyap. Dan satu hal penting yang sering kita lupakan adalah Akhirnya, kita semua akan pulang. Mau kita siap atau tidak, mau kita masih punya rencana panjang atau tidak, perjalanan ini pasti selesai. Yang sering menipu kita adalah perasaan bahwa waktu masih panjang. Padahal, siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa ini bukan tahun terakhir kita, bukan bulan terakhir, atau bukan malam terakhir kita membuka mata? Ketika saat itu tiba, semua hal yang dulu kita banggakan akan hilang dalam sekejap. Harta yang kita jaga mati-matian, pujian yang membuat kita tersenyum, pertikaian yang kita simpan bertahun-tahun, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah amalan apa yang pernah kita lakukan diam-diam, apa yang pernah kita ikhlaskan tanpa disadari siapapun, apa yang pernah kita tanam dalam sunyi. Husnul khotimah tidak turun dari langit secara mendadak. Ia bukan hadiah untuk orang yang hanya berharap. Ia adalah buah dari kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari, zikir yang kita bisikkan saat hati sempit, sholat yang kita jaga meski lelah, maaf yang kita berikan meski sakit, dan niat yang kita luruskan setiap kali dunia menggoda kita menjauh. Hidup ini cuma sekali. Tapi kalau sekali itu dipenuhi ketaatan, kejujuran, dan usaha untuk dekat dengan Allah, sekali itu cukup untuk meraih surga. Kita tidak butuh hidup yang panjang. Kita hanya butuh hidup yang bernilai. Dan karena hidup ini singkat, maka bagian terakhir dari perjalanan kita harus dijalani dengan satu kesadaran penting. Bagaimana cara kita menutup hidup ini dengan ridho Allah dan menjadi hamba yang benar-benar siap pulang. Kalau hidup ini cuma sekali, maka jadikanlah berarti. Bukan berarti di mata manusia, tapi bernilai di sisi Allah. Mulailah dari hal paling kecil. Zikir pagi, doa sebelum tidur, sholat tepat waktu, menahan amarah, berbuat baik meski tidak dilihat. Karena kelak, yang kita sesali bukanlah kesedihan yang kita alami, tapi kebaikan yang tidak sempat kita lakukan. Semoga Allah menjadikan hidup kita berarti dan akhir kita indah. Amin.